Ini tanggal 29 Juli 1939. Tinggi di K2. 3 orang menemukan seorang pendaki yang sekarat dan meninggalkannya di sana masih hidup. Tapi 2 hari kemudian tak satu pun dari mereka kembali. 4 jenazah tanpa jawaban. Sudah 90 tahun berlalu. Dan bahkan sekarang, para pendaki masih berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Satu pihak menyebutnya tragedi, pihak lain menyebutnya pembunuhan. Inilah pengkhianatan paling kontroversial di K2. Selamat datang di Extreme Age, tempat kami menceritakan kisah di balik kisah. Dudley Wolfe adalah seorang sosialita Amerika kaya yang lahir di kota New York pada 6 Februari 1896. Ayahnya adalah seorang importir kopi yang terkenal suka menceritakan kisah-kisah bohong tentang latar belakang bangsawannya dan perjalanannya melintasi India untuk berburu harimau. Sementara itu, ibunya adalah putri dari seorang pengusaha kaya, Benjamin Franklin Smith. Bersama 3 saudaranya, mereka mengumpulkan kekayaan sekitar $30 juta pada tahun 1880-an, yang nilainya hampir $1 miliar saat ini. Hal ini memungkinkan Dudley untuk tumbuh dalam kemewahan. Ia bersekolah di sekolah asrama bergengsi, dan meskipun ia berusaha keras dalam pelajarannya, kemajuan akademisnya tetap buruk. Namun, ia sangat menyukai olahraga, dan selama di sekolah, ia bermain sepak bola, hoki, bahkan unggul dalam olahraga dayung dan berburu, menunjukkan tanda-tanda awal jiwa petualangnya. Pada tahun 1916, ia telah meninggalkan sekolah dan kesulitan mencari pekerjaan. Dia tidak tertarik dengan bisnis keluarga yang saat itu telah berkembang menjadi kerajaan properti dan perkereta-apian. Sebaliknya, Dudley muda ingin membantu orang-orang, dan dengan perang yang sedang berlangsung di Eropa, dia tidak bisa memikirkan tujuan yang lebih baik. Setelah ditolak dari militer Amerika Serikat karena penglihatan yang buruk dan kaki datar, dia tidak menyerah. Sebaliknya, Dudley menjadi sukarelawan untuk Korps Ambulans Palang Merah di Eropa, sesuatu yang tidak akan Anda harapkan dari seorang pemuda yang sangat kaya. Dia bahkan berhasil mendapatkan Croce di Guerra Italia dan medali kampanye. Dia kemudian bergabung dengan Legiun Asing Prancis pada Oktober 1918, bertugas selama sebulan hingga pertempuran berakhir di front barat. Setelah perang, Dudley kembali ke Omaha di Amerika Serikat. Dan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia akhirnya membantu menjalankan bisnis properti keluarga. Namun, hatinya tidak ada di sana. Dia menginginkan lebih dari hidupnya. Dia sangat menyukai alam bebas dan menghabiskan banyak waktu berfantasi tentang pekerjaan yang memungkinkannya bekerja di luar ruangan. Lalu, entah dari mana, sebuah kesempatan datang kepadanya. Dan pada tahun 1924, hidup Dudley akan berubah selamanya. Sedikit menyimpang dulu dari kisah yang kacau ini. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas ekstrim, lihat video eksklusif yang dibuat khusus untuk Anda, dapatkan akses awal ke konten kami yang lain, dan ikut serta dalam jajak pendapat konten, bergabunglah bersama kami di Patreon. Sampai jumpa di sana. Pada tahun 1924, Dudley dan saudara-saudaranya dipanggil ke kediaman kakek mereka yang berusia 94 tahun di Maine yang sangat luas. Pada saat itu, dia secara luas dianggap sebagai orang terkaya di New England. Tidak ada satupun saudara laki-laki kakeknya yang memiliki anak sendiri. Jadi, kekayaan keluarga yang sangat besar itu diwariskan kepada Dudley dan saudara-saudaranya. Pada saat ini, dipercaya bahwa saudara-saudara itu memiliki kekayaan sekitar $100 juta atau sekitar $1,4 miliar saat ini. Dudley diperkirakan akan menjadi salah satu pria terkaya di Amerika. Dia tidak perlu bekerja lagi. Dia bisa menghabiskan waktunya melakukan apa yang dia sukai. Namun, dalam sebuah kejadian yang aneh, dia memutuskan untuk mendaftar ke Universitas Harvard. Bahkan, tanpa kualifikasi akademis apapun, Dudley secara mengejutkan diterima pada tahun 1925. Selama waktunya di Harvard, dia mulai mengeksplorasi salah satu hasrat sejatinya, yaitu balap yacht. Disinilah kecintaannya pada hal-hal ekstrim mulai terlihat. Pada tahun-tahun berikutnya, dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk balapan melintasi lautan terbuka di Atlantik dan bahkan memenangkan Deep Sea Challenge Cup dari Brooklyn Yacht Club. Dia memesan sebuah schooner sepanjang 60 kaki bernama Mohawk pada tahun 1929 dan menjadi orang pertama yang membalapkan yacht 60 kaki melintasi Atlantik, bersaing dalam King and Queen's Cup Classic dan finish di posisi kedua melawan kapal-kapal yang jauh lebih besar. Setelah lulus dari Harvard, Dudley sekali lagi menemukan dirinya di persimpangan jalan. Kecintaannya pada balap kapal pesiar sudah tidak seperti dulu lagi, dan dia mulai lelah dengan lingkaran sosial tempat dia berada. Hal ini membuat Dudley pindah ke Eropa, di mana dia mulai mendaki gunung dan bermain ski. Dudley sangat berbakat dalam hal ski. Dia berlatih hampir setiap hari dan menggunakan olahraga itu sebagai pelarian dari tekanan kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, dia dikenal karena keahliannya meluncur di pegunungan Alpen dan bahkan berhasil bermain ski melintasi Mont Blanc masif. Pada saat yang sama, dia mulai mendaki, tetapi dia memang merasa aspek teknis dari olahraga itu menantang.
Meskipun kaya dan berjiwa petualang, dia digambarkan sebagai orang yang lembut, ceria, dan agak pemalu. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk menemukan cinta sejati. Pada tahun 1934, dia menikahi Alice Blaine Damrosch, seorang pemain ski ulung dan pecinta alam. Seolah-olah mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Pada titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana seorang pendaki gunung kaya, pemilik kapal pesiar, yang kurang berpengalaman bisa tersesat di zona maut gunung paling berbahaya di dunia? Nah, bagian cerita kita ini dimulai pada awal tahun 1938, 4 tahun setelah pernikahan mereka. Suatu malam, Dudley dan istrinya mengundang banyak orang ke apartemen mewah mereka di Fifth Avenue, Manhattan untuk memamerkan foto-foto saat mereka bermain ski dan mendaki di seluruh Eropa. Kebetulan pendaki gunung Jerman Amerika, Fritz Weisner, juga diundang. Hanya setahun sebelumnya, Fritz telah memberikan pidato di American Alpine Club, di mana dia mengungkapkan rencana beraninya untuk mengorganisir ekspedisi mendaki K2 untuk pertama kalinya. Fritz tahu akan sulit mendapatkan dana untuk ekspedisi tersebut karena ekonomi Amerika tidak bagus pada tahun 1938. Jadi, dia harus mencari pendaki yang bisa membiayai diri mereka sendiri. Pada saat itu, secara keseluruhan, biayanya sekitar $17.500 per orang, yang setara dengan $309.000 saat ini. Ketika Fritz berbicara dengan Dudley di apartemennya, dia segera menyadari bahwa dia sedang beruntung. Dudley langsung tertarik dengan ide mendaki gunung tertinggi kedua di dunia, meskipun sama sekali tidak memiliki pengalaman di daerah berketinggian tinggi. Tapi kurangnya pengalaman tidak pernah menghentikannya untuk meraih tujuan-tujuan lain dalam hidupnya. Lagi pula, jika dia bisa masuk Harvard tanpa kualifikasi apapun dan mengikuti lomba kapal pesiar melintasi Atlantik, mendaki sebuah gunung seharusnya mudah, bukan? Nah, seperti yang sudah diketahui para penonton lama channel ini, mendaki salah satu gunung tertinggi di dunia bukanlah hal yang mudah. Mendaki puncak Himalaya manapun, baik yang tertinggi maupun tidak, sangat berbeda dengan pegunungan Alpen. Pada masa itu, belum ada satupun puncak 8.000 meter di dunia yang pernah didaki sampai puncak. Dan K2 sendiri menjadi salah satu tantangan terbesar yang bisa dihadapi manusia. Menjulang lebih dari 28.251 kaki di atas permukaan laut, gunung ini hanya kalah tinggi dari Gunung Everest. Namun meskipun sedikit lebih pendek, sekarang K2 dianggap jauh lebih berbahaya. K2 terkenal karena kemiringannya yang ekstrim, ribuan meter pendakian tebing batu dan es yang teknis, serta potensi badai salju, longsoran batu, dan longsoran salju yang bisa terjadi kapan saja. Bagi Dudley, dia belum banyak mengalami sisi pendakian ekstrim seperti ini. Dan jika dia ingin bertahan dalam ekspedisi tersebut, dia harus berlatih lebih keras dari sebelumnya. Sedangkan untuk Fritz, tidak ada yang bisa mengubah pendiriannya. Dia membutuhkan kontribusi finansial Dudley. Ini adalah bagian penting untuk mencapai tujuannya membawa orang Amerika pertama ke puncak gunung setinggi 8.000 meter. Pada saat itu, Fritz kemungkinan besar tahu keputusannya untuk mengikut sertakan Dudley bisa membahayakan baik tim maupun sang jutawan. Namun di sisi lain, hadiah terbesar dalam hidup seringkali datang dengan risiko yang besar pula. Dudley mungkin bukan anak terpintar di sekolah, tapi dia tidak bodoh. Sebagai persiapan untuk pendakian, dia mencoba mencapai puncak Mont Blanc dan Pies Paulu pada musim semi tahun 1939. Namun dia gagal total dalam kedua pendakian itu, bahkan dengan bantuan seorang pemandu. Keadaannya tampak tidak baik, tapi Dudley tetap termotivasi, percaya bahwa ini hanyalah hambatan kecil dan bahwa kekuatan dan tekadnya saja akan membawanya ke tempat yang belum pernah dicapai pendaki manapun, yaitu puncak K2. Pada bulan Maret, Dudley bertemu dengan Fritz di Inggris, di mana mereka mulai membeli semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk ekspedisi. Dudley punya banyak uang dan tak ada biaya yang dihemat. Mereka membeli perlengkapan terbaik yang tersedia saat itu, termasuk tenda berat, kasur tiup, kompor, sepatu bot berpaku, dan kantong tidur. Untuk makanan, mereka membawa banyak bahan makanan kering, susu, buah-buahan, dan sayuran, tetapi sebagian besar energi yang mereka konsumsi selama pendakian berasal dari makanan kaleng dan daging kering. Fritz dan Dudley bergabung dengan 4 pendaki lain dalam tim, termasuk Jack Durrance, Chapel Cranmer, George Sheldon, dan Tony Cromwell yang bertugas sebagai wakil pemimpin. Tony adalah pria kaya lainnya yang tidak perlu bekerja di pekerjaan biasa. Berbeda dengan Dudley, Tony menghabiskan waktunya mendaki gunung di seluruh dunia dan merupakan pendamping yang sempurna untuk Fritz. Tim tersebut mempekerjakan 9 Sherpa dan lebih banyak lagi porter, dan bersama-sama mereka akan mencoba melakukan hal yang mustahil dan mendaki K2. Pada tanggal 29 Maret 1939, Dudley bertemu dengan anggota tim lainnya di Genoa dan naik ke SS Kunte Biancamano yang akan membawa mereka ke Bombay, India. Ini adalah awal dari ekspedisi 6 bulan mereka dan langkah pertama dalam menorehkan sejarah. Dari sini, tim melakukan perjalanan panjang dengan kereta selama 40 jam ke Rawalpindi,
sebelum 2 mobil membawa mereka ke Srinagar di lembah Kashmir. Pada akhir bulan April, para pendaki bertemu dengan para Sherpa dan Porter. Namun pada masa itu, di abad ke-20, belum ada jalan menuju gunung tersebut. Sebagai gantinya, Dudley dan timnya harus berjalan kaki lebih dari 330 mil untuk mencapai kaki gunung K2. Saat mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dan menunggang kuda, pasti terasa seperti dunia yang berbeda bagi orang-orang barat itu. Hal ini terlihat jelas dalam catatan dari Tony yang menulis, "Ini memang negeri yang suram dan tandus, dan bagaimana penduduknya bisa bertahan hidup membuat saya terus-menerus merasa kagum dan heran. Perbukitan benar-benar tandus tanpa vegetasi yang hanya ada di kipas aluvial yang diairi." Setelah sebulan di perjalanan, berjalan kaki hari demi hari, Dudley akhirnya melihat sekilas K2 untuk pertama kalinya pada akhir Mei. Dengan semangat yang tinggi, dia dan anggota tim lainnya mendirikan base camp di ketinggian 16.500 kaki tak lama kemudian. Selanjutnya datang bagian tersulit yang memang mereka tuju, yaitu mendaki gunung. Hampir seketika, tim mendapat pukulan besar ketika Chapel Cranmer jatuh sakit parah. Dia dirawat oleh Jack meskipun hampir tidak memiliki pelatihan medis, bahkan memberinya pernapasan buatan selama lebih dari 2 jam, yang kemungkinan besar menyelamatkan nyawanya. Dengan demikian, sebelum mereka bahkan melewati base camp, mereka sudah kehilangan 1 orang. Dan waktu terus berjalan. Jika mereka ingin mencapai puncak dalam jendela pendakian, mereka harus menyingkirkan kekhawatiran dan mulai bergerak maju. Selama sebulan berikutnya, Dudley dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan diri dengan gunung. Mereka mengangkut lebih dari 700 pon barang ke atas menuju camp 1. Dari sini, mereka terus memindahkan barang ke camp 2 yang berfungsi sebagai lokasi utama penyimpanan perlengkapan di ketinggian rendah. Pada puncaknya, lebih dari setengah ton perlengkapan disimpan di sana. Segalanya tampak berjalan baik untuk Dudley. Dia mampu bertahan selama tahap awal ekspedisi, tetapi begitu mereka mulai mendaki ke atas, segalanya berubah. Pengalamannya yang minim mulai terlihat, dan beberapa pendaki lainnya mulai berdebat bahwa ketidakcekatan Dudley telah membahayakan mereka. Namun, dia disukai banyak orang dan menunjukkan bahwa dia pekerja keras. Hal ini membuatnya tetap disukai oleh Fritz, yang kemungkinan besar memiliki rasa simpati kepada Dudley karena kontribusi keuangannya untuk ekspedisi tersebut. Pada tanggal 21 Juni, tim menghadapi kemunduran besar lainnya ketika badai salju hebat melanda gunung. Suhu turun drastis hingga -2 derajat Fahrenheit dan tim terpaksa bertahan di camp 4 selama lebih dari seminggu. Beban mental yang dialami para pendaki lainnya benar-benar luar biasa. Maksud saya, bisa Anda bayangkan terjebak di puncak gunung yang dingin dan tandus dengan sedikit hal yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu, sementara angin kencang terus menghantam tenda Anda. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, apakah itu pertanda untuk pulang setelah badai tiba-tiba berakhir pada 29 Juni. Namun berbeda dengan anggota tim lainnya, Dudley dan Fritz tetap termotivasi seperti biasanya dan membantu menyemangati tim untuk terus maju. Luar biasa, tim terus membuat kemajuan yang besar. Pada akhir bulan, Fritz berhasil memanjat House Chimney yang terkenal buruk, sebuah celah setinggi 100 kaki di dinding batu. Ini adalah bagian pendakian yang sangat berbahaya dan teknis. Tetapi untungnya bagi Dudley, Fritz telah memasang tali tetap yang bisa digunakan untuk menarik pendaki yang belum berpengalaman itu ke atas. Mereka berdua ditemani oleh 2 Sherpa dan bersama-sama mereka mendirikan Camp 5. Namun meskipun tim awalnya merasa senang, pendakian yang melelahkan mulai berdampak pada Dudley. Ketika Jack tiba di Camp 5, dia memeriksa kaki Dudley dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan tanda-tanda radang dingin. Ini adalah masalah serius. Jika tidak segera ditangani, kulit dan jaringan akan mulai mati, dan bagian tubuh yang terkena harus diamputasi. Namun Dudley tampak tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia mengumpulkan keberanian dan melanjutkan ke Camp 6, meskipun dengan kecepatan yang lambat. Jack awalnya menyarankan agar Dudley mundur turun gunung, namun pendapatnya dikesampingkan oleh Fritz yang mengizinkan Dudley untuk melanjutkan. Beberapa orang menganggap ini keputusan yang ceroboh, tapi menurutmu bagaimana? Haruskah Dudley berbalik pada titik ini, mengingat kondisinya? Namun demikian, Dudley tetap melanjutkan bersama tim. Setiap hari kini menjadi pertarungan melawan alam dan pikiran mereka sendiri. Kemampuan mendakinya memang tidak terlalu baik, namun apa yang kurang darinya di bidang ini, ia ganti dengan semangat dan kekuatannya. Pada 14 Juli, setelah beberapa bulan yang berat di gunung, mereka akhirnya berhasil mendirikan Camp 8. Namun saat itu, tubuh Dudley mulai mengkhianatinya. Pada awal abad ke-20, oksigen dalam botol belum sepopuler sekarang di dunia pendakian gunung. Para pendaki seperti Dudley harus memastikan mereka benar-benar beradaptasi dengan kondisi gunung. Namun meskipun begitu, menghabiskan waktu begitu lama di ketinggian puluhan ribu kaki di atas permukaan laut sangat berbahaya dan berat bagi tubuh. Pada titik ini, baik Dudley maupun Fritz telah menghabiskan waktu luar biasa selama 3 minggu di atas ketinggian 22.000 kaki. Dari sini, tim sudah cukup dekat untuk melakukan upaya menuju puncak.
Namun di bawah sana, segalanya mulai berantakan. Jack terpaksa mundur turun ke camp 2 karena mulai mengalami hipoksia akibat kekurangan oksigen. Ketika dia tiba, dia menemukan camp dalam keadaan berantakan, dan Tony telah kehilangan semua motivasi untuk melanjutkan ekspedisi. Ini adalah masalah serius, karena sekarang tidak ada lagi hubungan antara mereka yang berada di atas gunung dan jalur pasokan penting mereka di bawah. Namun di atas gunung, di mana Dudley, Fritz, dan beberapa Sherpa sedang bersiap untuk mendaki 3.000 kaki terakhir, mereka tidak tahu bahwa mereka telah jauh meninggalkan jalur pasokan mereka. Hal ini akan menjadi masalah bagi mereka nanti. Pada 17 Juli, Dudley, Fritz, dan pasang lama memulai pendakian terakhir mereka di K2. Inilah saatnya. Mampukah mereka mencetak sejarah dengan menjadi pendaki pertama yang mencapai puncak salah satu gunung setinggi 8.000 meter di dunia? Inilah yang selama ini mereka perjuangkan. Dan sekarang, semuanya ada dalam genggaman mereka. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan dari camp 8, Dudley telah mencapai batasnya. Tubuhnya sudah tidak sanggup lagi dan ia kembali ke camp. Selama lebih dari seminggu, Dudley tetap berada di camp 8 sendirian, sementara Fritz dan Pasang melanjutkan pendakian menuju puncak. Saya sulit membayangkan betapa terasingnya Dudley saat itu. Pada saat itu, dia kemungkinan sudah mulai berhalusinasi dan merasakan sakit hebat akibat radang dingin yang perlahan-lahan menggerogoti kakinya. Satu-satunya suara hanyalah angin kencang yang menerpa tendanya. Di bawah, hamparan puncak-puncak tajam yang memusingkan membentang hingga ke cakrawala dan menjadi pengingat menakutkan akan keterasingannya. Dia benar-benar sendirian di gunung ganas itu tanpa bisa kemana-mana. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap para Sherpa atau salah satu pendaki akan kembali. Lebih tinggi di gunung, Fritz dan Pasang melakukan upaya terakhir mereka menuju puncak pada 19 Juli. Dan meskipun mereka sudah berada dalam jarak 800 kaki dari puncak sejati, mereka memutuskan untuk mundur karena Pasang menolak untuk melanjutkan karena ketakutan. Berbicara tentang keputusan itu, Fritz kemudian menulis, "Saya menyesal berkali-kali dalam perjalanan turun karena saya telah mengalah. Akan jauh lebih mudah bagi kami untuk melanjutkan ke puncak dan kembali melewati bagian tersulit rute itu keesokan paginya." Bahkan dengan mundur, mimpi itu belum berakhir bagi Fritz. Dia percaya mereka bisa kembali ke camp 8, mengambil persediaan, dan mencoba lagi menuju puncak. Namun ketika dia tiba, dia terguncang saat mengetahui Dudley telah sendirian selama ini. Fritz tidak mengerti mengapa kru di bawah tidak membawa persediaan tambahan, atau mengapa tidak ada yang datang untuk memeriksa mereka. Pada titik ini, Dudley benar-benar kehabisan korek api, yang berarti dia tidak bisa memasak atau bahkan melelehkan salju untuk air. Dudley dan Fritz tidak tahu pada saat itu bahwa tim yang berada di bawah mengira semua orang yang berada di atas gunung telah meninggal. Beberapa hari sebelumnya, salah satu Sherpa telah mencapai jarak 500 kaki dari camp 8 dan memanggil 3 kali, tetapi Dudley tidak mendengar panggilannya. Setelah melihat tanda-tanda longsoran salju baru-baru ini, dia mengira para pendaki telah meninggal saat mencoba mendaki gunung itu. Dudley sekarang dalam kondisi buruk tetapi berhasil berdiri, dan bersama-sama ketiga pria itu turun ke camp 7. Namun dalam perjalanan turun, bencana terjadi. Kecerobohan Dudley membuatnya terjatuh, hampir menyeret ketiga pria itu jatuh ke Gletser Godwin Austen. Untungnya, mereka berhasil selamat dan sampai di camp 7 dengan selamat. Namun saat mereka tiba, mereka terkejut menemukan persediaan yang sangat sedikit dan tenda mereka terkubur di bawah salju. Sekarang ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Para pendaki tahu mereka harus berjalan ke camp yang lebih rendah untuk mencari persediaan. Fritz mengklaim Dudley menawarkan diri untuk tetap tinggal di camp 7 sementara dia dan Pasang turun. Namun setelah begitu lama berada di ketinggian, mungkin saja kedua pria itu sudah tidak berpikir jernih. Dudley jelas menderita akibat suhu yang sangat dingin dan ketinggian. Saat Fritz dan Pasang menuruni gunung, camp demi camp mereka temukan sudah ditinggalkan dengan sedikit makanan. Dan saat mereka sampai di base camp, mereka sangat kelelahan dan hampir tidak bisa berjalan. Fritz sangat marah kepada para pendaki lainnya, mengklaim bahwa mereka telah ditinggalkan untuk mati di gunung dan bahkan mengancam akan menuntut mereka. Tony membalas Fritz, menuduh dia telah meninggalkan Dudley di atas gunung, dan sampai batas tertentu itu memang benar. Mulai dari titik ini, Fritz dan Tony menjadi musuh bebuyutan. Namun, terlepas dari perbedaan mereka, ada masalah yang lebih besar dan lebih penting, yaitu Dudley. Sekali lagi, dia sendirian di K2, dan kali ini, para pendaki harus kembali naik ke gunung yang berbahaya itu untuk menyelamatkannya. Pada tanggal 25 Juli, Jack dan 3 Sherpa mulai mendaki gunung, tetapi mereka hanya berhasil sampai di camp 4. Dari sini, hanya 2 Sherpa yang memiliki kekuatan untuk melanjutkan dan terus menuju camp 6. Beberapa hari kemudian, Pasang Kikuli dan Tenzing Norbu meninggalkan base camp sebagai bala bantuan dan berhasil mendaki 7.000 kaki dalam 1 hari untuk mencapai camp 6 saat malam tiba.
Pendakian seperti ini sebanding dengan gaya alpine yang jauh lebih baru dan segera membentuk dunia pendakian gunung. Pada tanggal 29 Juli, Pasang Kikuli, Pasang Kitar, dan Finzu berangkat dari Camp 6, sedangkan Tenzing Norbu yang kedua tetap tinggal. Mereka akhirnya berhasil mencapai Dudley. Mereka berharap akan disambut dengan antusias saat datang untuk membawanya turun gunung dan kembali ke kehidupan mewahnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Saat itu dia sudah jelas menderita penyakit ketinggian. Ketika mereka mendekati tendanya, mereka menemukan dia meringkuk di dalam dan lantai tenda dipenuhi oleh air seni dan kotorannya sendiri. Dia tidak memiliki air atau makanan hangat dan pikirannya sudah tidak jernih sehingga dia menolak untuk pergi. Sebaliknya, dia meminta para Sherpa untuk kembali keesokan harinya dan dia akan siap untuk turun. Kemungkinan besar itu adalah efek dari penyakit ketinggian, bukan dirinya sendiri. Seaneh apapun cerita ini, saya rasa saya belum siap untuk mengetahui peristiwa yang terjadi selanjutnya. Para Sherpa benar-benar meninggalkannya dan mereka tidak bisa kembali sampai tanggal 31 Juli karena badai. 2 hari setelah mereka menemukan dia dalam kondisi yang mengerikan itu. Namun ketika mereka akhirnya berangkat, itulah terakhir kalinya mereka terlihat masih hidup. Tidak pasti apa yang terjadi pada para Sherpa saat mereka dengan berani naik kembali ke camp berikutnya dengan harapan menyelamatkan nyawa Dudley. Tetapi setelah 2 hari, Sering menyadari mereka tidak akan kembali dan dia dengan cepat turun kembali ke base camp. Jack dan yang lainnya terkejut melihat Sering kembali sendirian. Dalam buku hariannya, Jack menuliskan pikirannya tentang kabar bahwa tidak ada yang kembali dari Camp 7. Dia berkata, para Sherpa yakin sesuatu yang buruk telah terjadi. Wiesner berpikir berbeda. Tidak, rasanya mustahil sesuatu terjadi pada kelompok yang begitu cakap. Pikiran Fritz saat itu mungkin terdengar aneh, tapi ingat, bahkan dia pun tidak tahu seberapa mematikannya gunung ini bagi para pendaki di masa depan. Fritz memutuskan untuk mengatur upaya penyelamatan ketiga, mungkin karena dia merasa bersalah telah meninggalkan Dudley sendirian di Camp 7. Rasa bersalah bisa menjadi emosi yang aneh bagi seseorang. Bayangkan sebuah beban, bukan beban fisik, tetapi sesuatu yang jauh lebih berat menekan jiwamu. Itu adalah bayangan dari kesalahan di masa lalu, sebuah momen yang ingin kamu hapus. Inilah rasa bersalah. Dan bagi sebagian orang, beban yang menghancurkan ini tidak membawa pada perenungan yang tenang, melainkan pada tindakan ceroboh yang berbahaya dan penuh keputusasaan. Mungkin sekarang Fritz harus percaya bahwa dia bisa menyelamatkan Dudley. Jika tidak, dia harus menerima perannya dalam kematian itu. Fritz adalah satu-satunya pendaki yang cukup kuat untuk mencoba perjalanan lain ke atas gunung. Jadi, pada tanggal 3 Agustus, dia berangkat bersama Sering dan Dawa Tondup Sherpa. Namun kemajuan mereka sangat lambat dan mereka hanya berhasil mencapai Camp 1 setelah mendaki sepanjang hari. Lalu badai lain menghantam gunung itu, membuat mereka kembali terdampar. Pada titik inilah tampaknya Fritz telah kehilangan semua harapan dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Dudley dan 3 Sherpa itu semuanya telah tewas. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, dan akhirnya Fritz memutuskan mereka akan kembali ke base camp. Ketika mereka tiba, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Para pria itu mengemasi apa yang bisa mereka bawa dan memulai perjalanan panjang kembali ke Srinagar. Di sanalah Fritz harus menghadapi kontroversi pertama dari banyak kontroversi, yakni gagasan bahwa dia bertanggung jawab tidak hanya atas kematian Dudley, tetapi juga secara tidak langsung kematian 3 Sherpa itu. Gagasan ini gencar disuarakan oleh Tony yang terus berargumen bahwa Fritz telah membunuh Dudley. Selama berada di Srinagar, Tony bahkan telah berbicara dengan komunitas Inggris mengklaim bahwa kemampuan kepemimpinan Fritz sangat buruk. Dalam tahun-tahun berikutnya, Fritz harus terus-menerus menjelaskan apa yang terjadi di gunung dengan beberapa laporan yang menyiratkan bahwa dia bertanggung jawab atas kematian tersebut. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pendaki berpengalaman. Para kritikus berpendapat bahwa dia terlalu fokus pada puncak dan bahwa kepemimpinannya turut berkontribusi pada tragedi tersebut. Laporan awal pendakian banyak menyalahkan dirinya. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa keinginan Fritz untuk meraih kejayaan mengalahkan keselamatan timnya. Ketika dia kembali ke Amerika Serikat, Fritz memberikan wawancara kepada New York Times. Dalam wawancara itu, dia membandingkan ekspedisi K2 dengan perang, di mana kita harus mengharapkan adanya korban jiwa. Hal ini tidak diterima dengan baik oleh banyak orang di komunitas pendaki gunung yang percaya bahwa dia hanya mencari alasan untuk meninggalkan Dudley. Namun, ada juga yang membela Fritz. Jika kita melihat ke belakang, ini memang situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, ada tanggung jawab seorang pemimpin. Di sisi lain, ada kenyataan brutal dari pendakian di ketinggian. Apakah itu risiko yang sudah diperhitungkan namun gagal? Ataukah itu sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan? Tidak ada jawaban pasti yang disetujui semua orang. Perdebatan ini berlangsung selama beberapa dekade. Beberapa orang melihat Fritz Wiesner sebagai pahlawan yang mendorong batas kemampuan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pemimpin ceroboh yang mengorbankan anggota tim. Tragedi kematian Dudley Wolfe tetap menjadi babak kelam dalam sejarah pendakian K2.
Dan pertanyaan tentang tanggung jawab Fritz masih dibahas hingga hari ini. Satu hal yang kita ketahui hari ini adalah bahwa sangat mengejutkan ada yang berhasil kembali dari ekspedisi itu. Seiring berlalunya dekade dan manusia berhasil mendaki puncak gunung-gunung tertinggi di dunia seperti Everest, Kangchenjunga, dan Lhotse, K2 sendiri menonjol karena sifatnya yang sangat berbahaya. Saat ini, K2 dianggap oleh sebagian besar pendaki gunung sebagai gunung paling berbahaya di planet bumi. Jasad Dudley dan 3 Sherpa yang pergi untuk menyelamatkannya tidak pernah ditemukan. Dan mereka menjadi 4 orang dalam daftar panjang kematian yang membuat K2 dijuluki Gunung Pembunuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berani dan hiduplah dengan keberanian.